Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alfia Rizky Marnisa. Video kali ini adalah video post-tes praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Di video post-tes kali ini, aku akan menjelaskan mengenai materi yang ada di keempat modul praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Modul pertama adalah Python dasar. Tujuan pada modul pertama adalah dapat mengenal bahasa pemrograman Python, sejarah perkembangan Python, kekurangan dan kelebihan, konsep, dan struktur bahasa pada Python, supaya bisa menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi sebuah aplikasi. Yang terakhir, bisa membuat program aplikasi sederhana. Yang pertama, aku akan jelasin apa itu Python, apa saja kelebihan dan kekurangan Python, apa itu algoritma, dan flowchart. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python telah diklaim sebagai bahasa pemrograman yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python memiliki banyak kelebihan, diantaranya merupakan bahasa pemrograman baru dan termasuk yang paling populer di dunia. Yang kedua, pemrogramannya cukup powerful sehingga dapat digunakan untuk membuat aplikasi dari desktop hingga website. Kemudian, sintaksnya cukup sederhana sehingga mudah untuk dipelajari terutama bagi pemula. Dengan sejumlah kelebihan yang dimiliki, bukan berarti Python tidak memiliki kekurangan. Bahasa pemrograman Python cukup buruk untuk platform mobile. Python bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen kinerja kritis. Dan bahasa pemrogramannya tidak bisa digunakan untuk beberapa komponen dan hampir mustahil untuk dilakukan pembuatan game 3 dimensi. Selanjutnya, algoritma adalah urutan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan flowchart adalah alur atau bagan yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Program yang aku buat di modul 1 ini adalah program formulir pendaftaran lomba. Aku akan jelasin beberapa skrip yang ada di program ini. Yang pertama adalah pengulangan while dan for. Yang pertama adalah while. Pada program yang aku buat, aku menuliskan skrip while lomba tanda seru sama dengan tanda kutip oke tutup kutip titik 2. Maksudnya adalah ketika variabel lomba dimasukkan inputan oke, maka program pengulangan akan berhenti. Namun jika inputan bukan dimasukkan oke, maka pengulangan akan terus berlanjut. Yang kedua adalah pengulangan for. Pada program ini menggunakan skrip for dictionary list underscore lomba titik 2. Skrip pengulangan for digunakan untuk mengumpulkan dan menampilkan kembali data yang ada pada list underscore lomba. Selain untuk menampilkan kembali data pada list lomba, pengulangan for juga bisa untuk menampilkan hasil operator dari list. Selanjutnya adalah skrip pengandaian. Skrip pengandaian ada 3, yaitu if, elif, dan else. Pengandaian if digunakan sebagai pengandaian pertama, kemudian pengandaian elif digunakan sebagai pengandaian lain dari kondisi pada if. Dan terakhir adalah pengandaian else. Pengandaian else adalah pengandaian terakhir, di mana jika inputan yang dimasukkan benar, maka akan dieksekusi sesuai dengan perintah pada if atau elif. Namun, jika inputan yang dimasukkan salah, maka perintah yang dieksekusi adalah perintah dari else. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data adalah media yang digunakan untuk menampung informasi. Tipe data pada program formulir pendaftaran lomba ini menggunakan 2 tipe data, yaitu tipe data integer menggunakan bilangan bulat, sedangkan tipe data float adalah tipe data dengan angka desimal. Selanjutnya adalah operator. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap data. Operator yang digunakan pada program ini adalah operator aritmatika. Operator aritmatika berhubungan dengan perhitungan operasi aritmatika atau operasi matematis, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian, dan perpangkatan. Pada program formulir pendaftaran lomba yang digunakan adalah operasi penjumlahan dan perkalian. Modul 2 adalah Python GUI dengan PySide 2. Modul ini bertujuan agar bisa membuat aplikasi sederhana dengan PySide 2 dan menerjemahkan aplikasi Python ke bentuk GUI. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa itu GUI dan PySide 2.
GUI adalah seperangkat antarmuka yang digunakan pengguna dengan perangkat komputasi. GUI ini tidak melibatkan teks, namun melibatkan user-friendly gambar seperti grafik, icon, dan sebagainya. Kemudian PySite 2 adalah pengikat Python untuk Qt 5. Di modul 2 ini, program yang aku buat adalah menu perusahaan. Pada program menu perusahaan terdapat program data dan program kalkulator. Nah, di sini aku akan membahas yang program kalkulator. Pada program kalkulator ini terdapat dua program lagi, yaitu kalkulator gaji karyawan dan kalkulator pendapatan bulanan. Pada kedua program kalkulator ini, aku memakai beberapa widget yang ada pada PySite 2. Sebelum menggunakan fungsi widgetnya, tentu kita harus melakukan pemanggilan pada widgetnya. Menggunakan script from PySite 2.qtWidgets import bintang. Jadi maksud dari from PySite 2.qtWidget import bintang adalah mengimport seluruh file widget yang ada pada PySite 2. Pada program kalkulator yang aku buat, di keduanya terdapat widget yang fungsinya sama. Jadi aku akan bahas salah satu saja, yaitu program gaji karyawan. Jadi aku akan menjelaskan widget yang ada di program gaji karyawan ini. Yang pertama adalah QLabel. Jadi QLabel ini digunakan untuk menampilkan teks berupa label. QLabel ini yang terdapat di bagian kiri program. Yang kedua adalah QLineEdit. QLineEdit ini digunakan untuk menampilkan kolom yang bisa diisi oleh pengguna. Pada program ini diterapkan pada baris untuk mengisi nama karyawan, gaji pokok, dan total gaji. Namun pada total gaji dan gaji pokok diberikan perintah set read only yang artinya hanya bisa dibaca dan tidak bisa dirubah dengan menghapus atau sebagainya. Ketiga adalah QComboBox, yaitu untuk menyediakan pilihan. Nah, di program ini diterapkan pada baris untuk mengisi job desk. Yang keempat adalah QSpinBox, yaitu pada baris jam lembur. Nah, QSpinBox ini digunakan untuk menyediakan pilihan berupa angka dari 0 sampai dengan 99. Yang kelima adalah QPasteButton, digunakan untuk menampilkan tombol. Nah, pada program ini diterapkan pada 3 tombol yang ada di bagian paling bawah. Tombol hitung pada program ini menggunakan proses perhitungan, yaitu berupa penjumlahan dan perkalian. Yang kedua adalah tombol hapus yang menggunakan QMessageBox, yaitu untuk memunculkan pesan yang berupa peringatan bahwa data kalkulator akan dihapus. Dan yang terakhir adalah tombol kembali. Pada tombol kembali ini, ketika pengguna mengklik tombol kembali, maka program akan kembali ke menu utama. Modul 3, Web Statis dengan Django. Tujuan dari modul 3 adalah memahami sintaks HTML dan CSS, memahami penggunaan Django, dan bisa membuat tampilan web statis dengan Django. Untuk membuat project dan aplikasi, kita bisa memulainya dengan membuka command prompt. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat project. Sebelumnya kita harus berada di directory C, yaitu dengan cara mengetikkan cd/, kemudian mengenternya. Nah, setelah itu kita langsung menuliskan Django -admin start project web statis. Nah, web statis ini adalah nama folder yang akan menjadi project kita. Jadi namanya itu bebas. Yang penting kalau dia memiliki lebih dari satu kata, tidak boleh ada spasi pada penulisan namanya. Setelah pembuatan project berhasil, maka pada local disk C di file explorer akan muncul folder project kita, yaitu yang diberi nama tadi web statis. Setelah membuat project, kita harus membuat aplikasi yang akan kita jalankan juga pada website kita nanti. Caranya kita harus berada di directory web statis. Nah, caranya yang pertama itu dengan berada di directory C dulu, kemudian menuliskan cd spasi web statis, kemudian di enter. Nah, setelah itu kita sudah berada di directory web statis. Kemudian lanjut menuliskan python spasi manage.py spasi start app spasi about. Nah, about ini adalah nama aplikasi
yang akan kita jalankan nantinya. Jadi nama aplikasi ini juga bebas sesuai dengan keinginan kita. Nah, aturannya sama seperti penamaan pada project tadi. Untuk menjalankan aplikasi About ini, kita harus menuliskan About pada installed app di file settings pada folder project kita di Sublime Text. Setelah berhasil membuat project dan memasukkan aplikasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat template HTML dan CSS. HTML adalah protokol untuk mengirim data atau dokumen dari web server ke browser. Dan CSS adalah script untuk mengatur layout pada website. Untuk membuat templates yang nantinya akan kita gunakan untuk memasukkan file HTML, kita perlu menuliskan templates pada template bagian dirs di file settings di folder project kita tadi. Setelah itu membuat folder baru di project kita yang dinamakan templates. Kemudian membuat file dengan nama home.html di folder templates yang baru saja kita buat. Nah, untuk membuat file HTML pada aplikasi yang kita buat, caranya hampir sama dengan membuat file HTML pada project. Yang pertama adalah membuat folder template pada folder aplikasi. Setelah berhasil membuat folder templates, kemudian membuat lagi folder di dalam templates itu dengan nama sesuai dengan aplikasi kita. Misalnya aplikasi tadi namanya About, jadi ini dinamakan About juga, folder yang di dalam template tadi. Setelah berhasil terbuat, kemudian membuat file dengan nama about.html pada folder About yang di dalam folder template. Kemudian untuk membuat CSS, langkah pertama yang dilakukan adalah menuju file settings pada folder project. Kemudian ke bagian paling bawah menuliskan static files underscore dirs sama dengan buka kurung kotak os.path.join buka kurung base underscore dir, koma, dalam petik static tutup kurung, koma, tutup kurung kotak. Setelah menuliskan script tersebut, kemudian membuat folder bernama static pada folder project kita. Setelah membuat folder tersebut, kemudian membuat file di dalam folder tersebut dengan tipe file CSS. Nah, di dalam folder static ini kita tidak hanya bisa menuliskan script untuk mengatur layout, namun kita juga bisa memasukkan gambar-gambar yang nantinya akan digunakan di dalam website. Selanjutnya adalah penjelasan script HTML dan CSS. Di sini aku akan jelasin tentang script yang ada pada home.html atau pada halaman utama. Di bagian paling atas tertuliskan buka kurung kurawal %load spasi static tutup kurung kurawal. Script tersebut digunakan untuk memanggil seluruh file yang ada pada folder static. Kemudian di bawahnya ada tag berupa doctype HTML. Nah, itu maksudnya adalah dokumen yang digunakan adalah HTML tipe 5. Tag title digunakan untuk memberikan judul pada website. Kemudian jika ingin memberikan icon pada judul website, bisa menggunakan link rel, icon, href, static, kemudian menuliskan nama file yang akan ditampilkan pada website. Kemudian untuk memanggil CSS menggunakan link rel, style sheet, type CSS, href, static, kemudian nama file dari CSS yang sudah dibuat. Kemudian tag div. Tag div ini digunakan untuk mengelompokkan sesuai dengan bagian. Nah, ini akan sangat berfungsi pada pembuatan CSS. Kemudian tag ul. Ini digunakan untuk membuat list atau daftar tanpa penomoran. Nah, untuk menampilkan teks yang bisa diklik dan menuju ke halaman lain, maka bisa menggunakan tag li, kemudian tag a, href. Tag h1 dan tag h2 digunakan untuk mengatur ukuran tulisan, sedangkan tag br digunakan untuk memberikan jarak 1 enter pada teks.
Kemudian untuk menambahkan gambar pada website bisa menggunakan tag img. Kemudian tag P adalah sebagai paragraf dan script tanda dan copy itu sebagai simbol copyright. Nah, yang terakhir adalah script pada CSS. Script di CSS ini cukup panjang, tapi sebagian besar itu fungsinya sama. Di bagian paling atas ada tanda bintang, digunakan untuk mengatur keseluruhan. Kemudian margin digunakan untuk mengatur antara jarak batas luar dengan konten dalam. Sedangkan padding digunakan untuk mengatur antara elemen terhadap margin. Script body di situ digunakan untuk mengatur pada bagian tubuh atau isi website. Background image digunakan untuk memanggil gambar yang akan digunakan sebagai background dan bisa untuk mengatur warna. Background size digunakan untuk mengatur ukuran background. .mnutm spasi ul itu digunakan untuk mengatur bagian div mnutm pada bagian tag ul. Border digunakan untuk mengatur garis. Position digunakan untuk mengatur posisi atau letak. Width digunakan untuk ketebalan. Display digunakan untuk mengatur tampilan. Text align digunakan untuk mengatur posisi teks. Transition digunakan untuk mengatur peralihan. .ft_img hover opacity digunakan untuk mengatur ketebalan pada gambar. Kemudian height itu digunakan untuk mengatur tinggi garis. Modul 4 adalah web dinamis dengan Django. Tujuan pada modul 4 ini adalah mengetahui cara kerja website dinamis, dapat membuat database dan tabel pada MySQL, dan dapat memanipulasi data dalam tabel. Database sendiri adalah kumpulan informasi yang dijadikan satu, yang disimpan dalam perangkat keras atau hardware yang kemudian bisa diolah melalui perangkat lunak atau software. Manfaat database bagi perusahaan antara lain mengurangi redundansi. Data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan satu kali saja. Yang kedua adalah integrity, yaitu data dapat tersimpan secara akurat. Kemudian menghindari inkonsisten. Yang keempat adalah data dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir dapat menyeimbangkan kebutuhan. Pada database ini dapat dilakukan beberapa aksi antara lain create, read, update, dan delete. Create ini membuat atau menambahkan data baru, yaitu dengan mengklik tombol tambah data pada tampilan website. Kemudian website akan menampilkan halaman berupa formulir untuk menambahkan data baru. Setelah data diisi dan dikirim, maka data baru akan muncul di bagian paling bawah. Yang kedua adalah read, yaitu menampilkan data. Yang ketiga adalah update. Dapat dilakukan dengan mengklik tombol sama dengan 3 pada kolom aksi. Kemudian halaman akan beralih ke halaman formulir dan pengguna hanya perlu mengganti data yang ingin diganti saja. Setelah dikirim, data akan langsung terubah. Yang terakhir adalah aksi delete. Dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol X pada kolom aksi. Kemudian data yang dipilih akan langsung terhapus. Yang terakhir adalah manfaat website dinamis bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai website resmi perusahaan, sehingga konsumen dapat mencari informasi mengenai perusahaan melalui website resmi tersebut. Selanjutnya, dapat memudahkan pengecekan jumlah stok barang, pemesanan, dan transaksi. Itu tadi penjelasan dari keempat modul praktikum pemrograman komputer tahun 2020. Apabila ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.